Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru, Ibu Mai Noronia. Pembahasan kita kali ini adalah tema 7, subtema 1, PB1 dan 2 dengan muatan pelajaran sebagai berikut. Bahasa Indonesia KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. IPA KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya. SBDP KD 3.2 mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengetahui keberagaman suku bangsa di Indonesia. 2. Bisa menuliskan kata sulit dan menyebutkan pokok pikiran pada suatu bacaan. Dan 3. Mengetahui pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, tentu kalian masih ingat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan, sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Oh ya anak-anak, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.331 suku bangsa loh. Banyak sekali ya. Di antaranya ada suku Gayo, ada suku Nias, suku Batak, suku Minang, suku Dayak, suku Baduy, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan lain-lain. Seperti yang sudah kalian tahu ya. Dan suku yang terbanyak adalah suku Jawa. Sedangkan suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Tentunya di daerah tempat tinggalmu ada ya keberagaman suku bangsa. Baik, silakan kalian amati bersama orang tuamu, saudaramu, atau kakakmu. Baiklah anak-anak, ketika kalian membaca teks non-fiksi, tentunya pernah menemukan kata-kata sulit ya. Seperti pada bacaan suku bangsa di Indonesia ini. Ada beberapa kata yang pasti baru kalian temukan dan belum tahu artinya. Seperti kata keragaman, slogan, statistik, dan sensus. Bagaimana cara mencari artinya? Caranya yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu dengan mencari kata dasar, kemudian cari turunan katanya. Contohnya, jika kalian ingin mencari arti dari keragaman, maka cari dari kata dasar keragaman, yaitu ragam. Maka cari dari R ya, kemudian cari turunan katanya, yaitu keragaman. Itu jika kata tersebut berimbuhan. Jika kata sulit yang kita cari tidak berimbuhan, maka cari saja langsung. Contohnya, kita akan mencari arti dari kata slogan atau dari sensus. Maka carilah dari huruf S ya. Ya, baiklah anak-anak. Siapakah di antara kalian yang berasal dari daerah atau provinsi yang tampak pada gambar? Dan pernahkah kalian mengunjunginya? Ya, dan pernahkah kalian melihat transportasi tradisional ini? Dengan apakah transportasi ini bisa bergerak? Dan coba perhatikan pula ketika seorang anak mendorong meja, mengangkat tas, dan meremas kertas. Apa yang menyebabkan benda-benda tersebut berpindah tempat dan berubah bentuk?
Apa pula yang menyebabkan buah jatuh ke bawah? Listrik dapat menyala, paku dapat menempel pada magnet, dan ketapel bisa melepaskan benda dengan baik? Ya, ini semua karena ada pengaruh gaya. Apa itu gaya? Berikut adalah pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Adapun macam-macam gaya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, sekarang kalian jadi tahu ya, mengapa benda-benda tadi bisa bergerak, berpindah tempat, jatuh ke bawah, menyala, menempel, dan lepas dengan baik. Itu semua karena ada pengaruh gaya ya. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian simak penggalan lagu Opuse berikut. Kemudian kalian tandai mana nada yang tinggi dan mana nada yang rendah. Nah, garis yang kalian buat di atas nada tinggi dan nada rendah itu disebut garis melodi. Apa itu garis melodi? Garis melodi adalah garis yang mengindikasikan nada pada lagu. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian melaksanakan tugas. Ini adalah tugas pada PB1. 1. Tuliskan 3 kata sulit dan artinya pada bacaan suku bangsa di Indonesia. Kemudian 2. Tuliskan pokok pikiran pada bacaan suku bangsa di Indonesia. Dan 3. Tuliskan pengaruh gaya pada benda yang ada di buku tema 7 halaman 6. Dan ini adalah tugas untuk PB2. 1. Tuliskan syair lagu Opuse dan buatlah garis melodinya ya. Yang kedua, tulislah pemanfaatan gaya otot dan contoh pemanfaatannya. Oke, tulis yang rapi, kemudian foto yang jelas, dan jangan lupa kirimkan ke link ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah bersemangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.